Indonesia menargetkan untuk tidak lagi bergantung pada impor jet tempur, dengan tahapan yang mencakup kemampuan desain, produksi penuh, hingga pemasaran ke pasar internasional. Sebuah target ambisius yang tidak mudah untuk diwujudkan, karena membutuhkan teknologi tinggi, sumber daya manusia terlatih, dan komitmen investasi jangka panjang. Kita bandingkan Amerika Serikat memulai perjalanan kedirgantaraannya sejak era Perang Dunia II dengan P-51 Mustang, dan kini menjadi produsen F-35, jet tempur generasi kelima yang digunakan oleh puluhan negara. Rusia, melalui warisan Uni Soviet, membangun lini MiG dan Sukhoi yang menjadikannya salah satu pemasok utama jet tempur dunia, termasuk bagi negara-negara di luar aliansi Barat. Korea Selatan, 20 tahun lalu masih mengandalkan F-16 buatan Amerika, kini telah memproduksi T-50 dan KF-21, serta berhasil mengekspor pesawat latih ke berbagai negara. Turki, yang sebelum 2010 hanya merakit F-16 di bawah lisensi, kini meluncurkan jet tempur generasi kelima hasil penguasaan teknologi melalui strategi transfer pengetahuan. Posisi Indonesia saat ini berada pada tahap awal yang serupa dengan Korea Selatan dan Turki ketika mereka memulai. Keunggulannya, Indonesia memiliki akses ganda, keterlibatan dalam pengembangan KF-21, serta kontrak strategis untuk KAN. Artinya, kalau kita bercermin dari Korea dan Turki, 15-20 tahun ke depan, peta jalan yang mengintegrasikan kedua proyek ini diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kemandirian penuh di bidang kedirgantaraan tempur. Bukan cuma rakit, tapi desain, produksi, dan bahkan mengekspor ke negara lain. Inilah roadmap 20 tahun yang menggabungkan kekuatan dua proyek raksasa, KAN dari Turki, dan KF-21 dari Korea Selatan, menjadi masa depan kedirgantaraan tempur Indonesia. Fase pertama, tahun 2025 sampai tahun 2030. Tahun 2025 adalah titik awal. Indonesia punya dua kartu as, kontrakan dari Turki, dan keterlibatan aktif dalam pengembangan KF-21 bersama Korea Selatan. Dua jalur ini berjalan paralel, dan tujuannya satu, membangun fondasi industri dan SDM, jet tempur KAN, mulai pembangunan final assembly line di Indonesia. Kirim teknisi dan insinyur ke Turki untuk belajar langsung di pabrik. Assembly awal dilakukan di Turki sambil mentransfer skill ke teknisi Indonesia. Jet tempur KF-21, Indonesia terlibat langsung dalam desain struktur, avionik, dan sistem misi. Blueprint teknis yang diperoleh akan jadi modal proyek masa depan. PT DI mulai membuat komponen seperti sayap dan fuselage, infrastruktur, wind tunnel besar di Bandung, fasilitas uji radar siluman, beasiswa dan magang kedirgantaraan di Turki dan Korea. Di fase ini, bukan target jumlah pesawat yang utama, tapi pondasi, karena tanpa pondasi yang kokoh, kemandirian hanyalah mimpi. Di fase kedua, tahun 2031 sampai tahun 2035. Memasuki 2031 harusnya Indonesia sudah tidak lagi sekadar ikut. Kita harus mulai memproduksi jet tempur KAN, perakitan akhir dilakukan di Indonesia, meski beberapa komponen masih dikirim dari Turki. Produksi lokal panel badan pesawat, sayap, sistem hidrolik, dan avionik non-sensitif. Integrasi senjata udara ke udara buatan Indonesia di batch tertentu. Jet tempur KF-21, perakitan lokal sebagian dan full maintenance untuk TNI AU. Riset bersama varian Blok 3/4 dengan fitur stealth dan radar AESA lebih canggih. SDM dan teknologi, PT DI dan BRIN mulai proyek mesin turbofan ringan prototip untuk UAV tempur dan jet latih. Di fase ini, industri lokal mulai memegang kendali. Kita tidak hanya perakit, tapi juga produsen komponen kritis. Di fase 3, tahun 2036 sampai tahun 2040, Co-Development Jet Tempur Nasional. Ini adalah titik balik. Indonesia mulai merancang jet tempur nasional generasi 5 ringan. Teknologi yang diambil, aerodinamika stealth dari KAN Turki, yang membuatnya sulit terdeteksi radar. Avionik dan sensor fusion dari KF-21 Korea Selatan, yang memungkinkan pilot melihat medan tempur secara real-time dari berbagai sumber data. Hasilnya,
Prototip IFXL, Indonesian Fighter Experimental Light. Uji terbang dilakukan di berbagai kondisi cuaca, dari teriknya gurun pasir, badai tropis di Asia Tenggara, hingga suhu beku di Lintang Utara. Targetnya, tingkat komponen dalam negeri di atas 60%. Artinya, sebagian besar teknologi adalah milik kita sendiri. Fase keempat tahun 2041 sampai tahun 2045. Pematangan konsep dan tahap produksi. Fase ini adalah masa panen dari kerja keras puluhan tahun. Sebuah perjalanan yang dimulai dari nol, ketika Indonesia masih harus bergantung pada teknologi luar negeri. Bahkan untuk suku cadang terkecil, tahun demi tahun diisi dengan pembelajaran, eksperimen, dan kadang kegagalan yang nyaris mematahkan semangat. Tetapi setiap hambatan dijadikan batu pijakan, setiap kesalahan menjadi guru yang mengajarkan arah yang benar. Kini, jalur produksi di pabrik dalam negeri berdengung tanpa henti. Deretan badan pesawat berlapis cat anti-radar berdiri megah di hanggar, sementara teknisi dan insinyur lokal bekerja dengan presisi tinggi. Pekerjaan yang dulu hanya bisa kita lihat di luar negeri, kini terjadi di tanah sendiri. Satu persatu, jet tempur nasional keluar dari final assembly line, mengkilap di bawah cahaya lampu inspeksi. Nomor seri kebanggaan tertulis di badan pesawat, menandai bahwa ini bukan sekadar mesin perang, tapi simbol kedaulatan. Dari sini, pesawat-pesawat itu dikirim ke pangkalan udara TNI AU, siap menjaga setiap jengkal langit Nusantara. Dan di setiap sayapnya, tersimpan cerita panjang perjuangan bangsa untuk berdiri sejajar dengan negara-negara besar di dunia. Fase selanjutnya jet generasi 6 dan kemandirian penuh, Indonesia kini resmi masuk ke Liga Elit Dunia. Jet tempur generasi ke-6 buatan dalam negeri melesat di langit, membawa teknologi yang sebelumnya hanya dimiliki segelintir negara besar. Di kokpitnya, sistem AI Assisted Combat menjadi rekan pilot yang mampu menganalisis ancaman dan memberikan keputusan taktis dalam hitungan detik. Di sampingnya, UAV Loyal Wingman terbang setia, siap melakukan manuver berisiko tinggi tanpa membahayakan nyawa manusia. Mesin canggihnya mampu melakukan super cruise, terbang supersonik tanpa afterburner, menghemat bahan bakar dan memperpanjang jangkauan misi. Sementara di bawah sayapnya, persenjataan laser siap menghancurkan target dengan kecepatan cahaya. 20 tahun mungkin bisa lebih, bukan waktu yang singkat. Tapi jika roadmap ini dijalankan dengan konsisten, Indonesia bukan hanya pengguna teknologi, tapi pencipta. Dan saat itu tiba, langit Nusantara akan dijaga oleh sayap yang kita buat sendiri. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play